Halo anak muda yang dikasih Tuhan, Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Saya percaya dimanapun kalian berada saat ini, semuanya dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita mau menyembah Tuhan, untuk kita mau bersyukur kepada Tuhan, dan kita mau rasakan hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur ya Bapa, sebab Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami hadapi pada saat ini Tuhan, kami percaya Allah turut bekerja dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Apapun yang kami alami ya Tuhan, kami mau tetap bersyukur. Dan kami mau tetap mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Dan kini Tuhan membawa hati kami membawa kerinduan kami, untuk kami mau bersekutu, untuk kami mau memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami percaya hadirat Allah akan Kau nyatakan bagi setiap kami, dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Kami rindu dipenuhi oleh-Mu ya Tuhan. Kami rindu dipuaskan oleh Engkau ya Tuhan. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Sama-sama kita mau katakan, penuhi hatiku, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu memandang wajah-Mu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu ya Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Mari angkat tanganmu, katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat
rasakan kasih-Mu. Kami mau melihat keindahan kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Penuhi dengan kasih-Mu. Kami mau diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Diam di hadirat. Amin. Haleluya. Ku mengangkat tanganku, kami bersyukur dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi kami Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Ini hati kami Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Mari setiap kita yang di rumah, dimanapun kalian berada, naikkan hatimu kepada Tuhan, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Kita meminta supaya Allah bekerja dalam hidup kita. Mari kita menyembah Tuhan, mari kita naikkan syukur kita. Haleluya. Glory, glory, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. We worship You Jesus, we praise You Lord. Kau Allah kami yang hidup, Kau Allah kami yang layak. Terima sembah kami, terima pujian kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ya Tuhan, ketika kami mau membawa hati kami kepadamu ya Tuhan, ketika kami mengangkat suara kami untuk kami menyembah-Mu Tuhan, kami percaya Engkau Allah sedang bekerja dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah akan melakukan segala sesuatu dalam hidup kami, sebab Engkau Allah sumber kekuatan kami, sebab Engkau Allah sumber jawaban dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku.
Kami percaya ya Tuhan, semuanya mungkin bagimu Tuhan. Amin. Hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat. Dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari setiap kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita percaya Allah sumber jawaban bagi setiap kita. Kita percaya Allah sumber kekuatan bagi setiap kita. Mungkin saat ini kita merasakan kesesakan, tapi percaya Allah sedang melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami percaya ya Tuhan, Kau Allah turut bekerja untuk melakukan segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama kita pujikan pujian ini dengan iman. Kita mau katakan haleluya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Berikan sorak-sorai terdahsyat bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah puji-pujian kami, inilah penyembahan kami kepadamu Tuhan. Terimalah setiap pujian kami, terimalah setiap penyembahan kami sebagai ucapan syukur kami yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya Bapa, kami mau mendengarkan kesaksian renungan yang akan dibawakan oleh rekan kami Tuhan. Kiranya kami tidak hanya menjadi seorang pendengar ya Tuhan, tetapi kami dapat menjadi seorang murid ya Bapa. Kami yang mau melakukan firman-Mu Tuhan, kami yang mau melakukan apa yang Kau mau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui kesaksian yang akan disampaikan ini Tuhan, kami dapat diubahkan Tuhan. Hidup kami dapat semakin hari semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Amin. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami serahkan renungan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Banyak hal terjadi dalam kehidupan kita tanpa kita ketahui apa maksud dan tujuan dari sebuah kejadian yang menimpa kita. Tapi percayalah, itu adalah sesuatu yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita, rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mungkin seringkali kita telah menyiapkan sesuatu dengan sebegitu matangnya, tapi ketika hari H, ketika kita benar-benar melakukan apa yang telah kita persiapkan, semuanya gagal total, semuanya berantakan, bahkan semuanya mengalami penolakan. Atau bahkan kita merencanakan sesuatu, kemudian ketika hari H akhirnya batal.
Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita melalui kejadian-kejadian tersebut. Tapi percayalah, rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Satu hal saya alami ketika saya sedang bersekolah, dan hal ini saya sadari ketika saya kuliah. Keluarga kami terbiasa karena ada panutan dari kakak atau keluarga terdekat. Kami terbiasa untuk bersekolah di sekolah yang sama. Jadi dari SD, dari TK, SD, bahkan sampai SMP, saya mengikuti sekolah kakak saya, bahkan sampai SMA. Ketika TK, SD, dan SMP saya lalui di satu sekolah yang sama. Kemudian waktu SMP, saya bersekolah di satu sekolah swasta Katolik tepatnya. Waktu itu saya bersekolah di sana di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, semuanya penuh dengan penyertaan Tuhan. Di tahun yang kedua, waktu sekolah, saya terlibat dalam organisasi siswa intrasekolah, dan saat itu saya terlibat di dalam kerohanian. Jadi saya tidak tahu kenapa, tapi menurut saya ini luar biasa dalam kehidupan saya karena sekolah saya adalah sekolah Katolik yang ya tahu sendiri ya, Katolik, sedangkan saya Kristen dan saya boleh terlibat dalam kerohanian dalam anggota OSIS. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, ya itu nggak mungkin ya, karena waktu itu cuma ada satu kerohanian dan seharusnya itu adalah agama Katolik, sedangkan saya adalah agama Kristen. Kembali lagi, itu adalah rencana Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi saya. Saya tidak pernah berpikir untuk saya mau jadi OSIS, saya mau terlibat. Saya tidak pernah aktif seperti itu, tapi entah kenapa Tuhan boleh sediakan ladang bagi saya untuk terus pelayanan. Kemudian SMP berlalu, masuk SMA, hal yang serupa terjadi. Ya kalau terjadi sekali mungkin terlihat wah ini kebetulan. Tapi waktu SMA hal yang sama terjadi kembali. Saya sebenarnya bingung waktu SMA juga mau sekolah di mana. Tapi kembali lagi ke panutan dari saudara, dari kakak saya, akhirnya saya sekolah lagi di situ, di sekolah yang sama dengan kakak saya. Saya terlibat kembali di tahun kedua saya sekolah di sana. Saya terlibat kembali dalam keanggotaan organisasi siswa intrasekolah tadi, di OSIS. Kembali lagi saya terpilih sebagai kerohanian. Dan saya juga nggak tahu sebenarnya kenapa saya bisa terpilih. Sedangkan waktu SMA itu sebenarnya ketika kita mau menjadi OSIS di sekolah saya, itu harus mendaftar, harus melakukan pendaftaran. Jadi siapa yang rindu untuk mengikuti keorganisasian, itu harus didata, kemudian mengirim file yang ditandatangani. Sedangkan saya nggak pernah mengirimkan sesuatu seperti itu, dan saya nggak tahu kenapa Tuhan boleh izinkan saya kembali pelayanan sebagai anggota OSIS di sekolah dalam kerohanian. Hal yang lebih luar biasa lagi adalah waktu saya kuliah. Kali ini kakak-kakak saya tidak ada yang kuliah, jadi saya tidak tahu apa yang harus saya ambil, jurusan apa yang saya minati itu. Kayak ada jurusan apa aja ya, ada apa ya yang seru gitu, apa yang menjadi minat saya bingung. Akhirnya tapi puji Tuhan ada salah satu anggota gereja yang memberitahu saya, oh kalau kamu suka ini, kamu bisa masuk ini, kamu bisa masuk ini. Oke, saya coba masuk di situ, dan saya sebenarnya ya udahlah ya, daripada saya nggak kuliah sebenarnya seperti itu. Tapi ya saya coba masukkan di situ, tepatnya di hubungan internasional, jurusan hubungan internasional. Saya mendaftar di Brawijaya melalui jalur prestasi. Kemudian ya saya iseng aja sebenarnya, terus kemudian saya nggak ada kepikiran untuk saya pasti keterima gitu. Saya nyantai-nyantai aja. Karena saya kepinginnya sebenarnya masuk di universitas swasta, tapi entah kenapa Tuhan izinkan saya boleh berkuliah di Brawijaya. Kemudian saya diterima. Ya udahlah, saya lanjut kuliah di sana. Hal yang sama terjadi kembali di tahun pertama saya kuliah. Saya bukan siswa yang aktif untuk
ikut dalam keanggotaan organisasi atau dalam persekutuan doa yang ada di setiap kampus biasanya, saya tidak pernah berpikir untuk tergabung dalam anggota itu, tapi bahkan di tahun pertama saya tidak yang rajin sekali datang PD, yang rajin sekali terlibat dalam kerohanian gitu. Kemudian entah kenapa di tahun kedua saya bisa terpilih kembali lagi melayani Tuhan. Saya boleh tergabung dalam organisasi yang mempersiapkan segala sesuatu dalam bidang kerohanian Kristen di FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di kampus saya. Menurut saya ini juga sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan saya. Karena saya nggak pernah ada keinginan untuk kuliah di universitas ini. Kenapa Tuhan letakkan saya kuliah di tempat ini? Kemudian saya tidak pernah terlibat aktif dalam persekutuan doa. Kenapa orang-orang di sekitar saya bisa melibatkan saya untuk menjadi pengurus dalam persekutuan doa ini? Kemudian akhirnya saya tergabung dalam persekutuan mahasiswa Kristen ini sebagai pengurus, dan saya terus menjalani kegiatan saya ya saya ikuti aja lah. Kemudian sampai suatu ketika dalam PMK ini saya merasa banyak hal yang saya pelajari. Jadi mulai susahnya cari dana untuk mengadakan suatu acara, untuk kami celebrate sesuatu tentang Tuhan, itu susah sekali. Sampai mungkin beberapa teman saya itu ada yang sampai, aduh Tuhan gimana ya, kayak ya mengeluh sama Tuhan gitu ya, bersedih kepada Tuhan. Terus ya itu yang saya pelajari. Jadi begitu susahnya mengikut Tuhan, nggak seenak yang orang-orang bilang mungkin ya, wah kamu akan berkati kalau ikut Tuhan, kamu akan punya banyak hal dalam Tuhan. Ketika kita kesulitan dalam suatu hal, memang Tuhan akan sediakan sesuatu yang lebih besar, yang lebih ajaib. Kami kesulitan mencari dana, tapi banyak hal yang bisa kami pelajari dari itu. Kami jadi tahu bahwa pertolongan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Bahkan ketika saya kuliah, saya bisa menjumpai banyak hal yang sepertinya tidak akan saya jumpai di tempat lain gitu. Sepertinya akan sulit saya jumpai di tempat lain. Saya banyak hal belajar dalam PMK ini. Kami belajar organisasi tentu. Kami belajar melayani Tuhan lebih sungguh. Kami belajar membina orang-orang banyak untuk datang pada Tuhan. Bahkan ada suatu kejadian ketika kami belajar untuk mengusir setan. Suatu yang luar biasa yang Tuhan ajarkan kepada kami, dan terutama kepada saya. Ketika itu kami boleh bersama-sama bersekutu, kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh mengalami mujizat Tuhan, kami boleh mengalami pengusiran iblis. Dan wow, itu amazing. Tidak sampai di situ, bahkan ketika saya dalam perkuliahan, Tuhan izinkan saya untuk membawa satu orang untuk masuk ke dalam Kristen, dan itu juga suatu mujizat yang Tuhan sediakan bagi saya. Yang awalnya saya tidak tahu harus apa dengan kehidupan saya di perkuliahan ini, karena saya tidak benar-benar yakin dengan kuliah saya. Kemudian Tuhan sediakan ladang bagi saya boleh bertumbuh di sana, saya boleh menjadi berkat di sana. Saya membawa satu jiwa kepada Tuhan, dan itu sesuatu yang luar biasa bagi saya. Mungkin saudara pernah mengalami banyak hal yang mengecewakan saudara, banyak hal yang menyakiti saudara. Saya mau ingatkan satu hal untuk kita baca bersama-sama di dalam Roma 8 ayat 28 sampai dengan 30.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Mari bersama kita percaya kepada rencana Tuhan untuk menjadikan kita semakin serupa dengan gambaran anaknya, gambaran Kristus Yesus. Mari bersama kita serahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Yakini bahwa setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita boleh terjadi dan menjadi nyata dan menjadi berkat bagi kehidupan kita dan sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya diberkati oleh renungan firman Tuhan, amin. Amin. Saya harap kita semua tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi kita bisa melakukan dalam setiap kehidupan kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Sekali lagi angkat hatimu, angkat tanganmu, katakan praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I will sing Jesus, sing praises to your name. Amen. Oh praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to praise. For your name is great and greatly to be praised. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terlebih ketika kami boleh percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak putus asa dalam menjalani kehidupan kami, tapi kami terus percaya dan yakin Tuhan bahwa hanya Engkau-lah jalan kehidupan satu-satunya yang sanggup menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih untuk renungan firman Tuhan, terima kasih untuk kesaksian Tuhan, terima kasih untuk pujian penyembahan yang boleh kami lakukan Tuhan. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan, jadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kini kami mengangkat setiap tangan kami Tuhan dan kami mau menerima berkat-Mu Tuhan. Biarlah segala berkat yang Kau limpahkan dalam Bapak Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan. Berkat yang sama boleh kami terima juga Tuhan. Dan biarlah penyertaan Roh Kudus ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Menuntun kami untuk kami tetap berada di dalam jalan Tuhan.
Terima kasih Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan, dalam tangan kasih Tuhan. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.